Halo, selamat pagi. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang teks deskripsi. Bersama saya, Kak Rini Puspitasari. Namun, kita akan belajar apa saja ya di dalam teks deskripsi? Nah, pagi ini kita ada 5 topik pembahasan, meliputi pengertian, jenis, struktur, ragam, dan ciri kebahasaan. Untuk mempercepat waktu, mari kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi menurut para ahli terdapat 3, yaitu secara Latin, menurut Suwarno, dan menurut Dalman. Secara Latin, kata describe yang berarti menggambarkan atau memberikan sesuatu hal. Menurut Suwarno, deskripsi merupakan rangkaian paragraf yang berupa gambaran tentang suatu objek atau tempat. Deskripsi mensyaratkan mata, hati, telinga, dan kulit yang mengalami pengalaman yang diamati. Kemudian menurut Dalman, deskripsi adalah ragam wacana yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, dan perasaan penulisnya. Nah, dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa teks deskripsi merupakan sebuah teks yang menggambarkan suatu objek yang dapat diamati menggunakan panca indera. Kemudian ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ada 2, yakni explanatory dan sugesti. Explanatory ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung sehingga tidak bersifat subjektif dan imajinatif. Kemudian, jenis sugesti ditulis berdasarkan kesan yang muncul seperti ekspresi wajah, gaya bicara, sehingga bersifat imajinatif. Untuk dapat memahami lebih jelas, berikut ini contoh jenis teks deskripsi. Untuk contoh yang pertama, yaitu teks deskripsi explanatory yang dapat dipahami di bawah ini. Contoh yang kedua, deskripsi sugesti yang dapat dipahami di bawah ini. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang struktur teks deskripsi.
Struktur teks deskripsi ada dua, yaitu identifikasi dan deskripsi. Identifikasi menggambarkan tentang objek atau yang dideskripsikan disertai dengan kata sifat adjektif serta bertujuan memprovokasi pembaca. Kemudian, deskripsi menjelaskan objek atau yang mendeskripsikan secara rinci menggunakan kata sifat atau adjektif yang berfungsi mengilustrasikan kondisi objek. Selanjutnya ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang ragam teks deskripsi. Ragam teks deskripsi ada dua, yakni deskripsi orang dan deskripsi tempat. Deskripsi orang menuliskan karangan deskripsi berdasarkan kesan yang muncul. Kemudian, deskripsi tempat menuliskan karangan mengenai tempat atau objek sesuai kenyataan. Berikut ini contoh teks deskripsi orang yang dapat dipahami bersama. Selanjutnya, contoh teks deskripsi tempat yang dapat dipahami bersama. Selanjutnya, kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang ciri kebahasaan teks deskripsi. Ciri kebahasaan teks deskripsi ada 5. Yang pertama, kata benda. Kedua, kata sifat atau menggambarkan suatu hal. Yang ketiga, kata kerja transitif. Yang keempat, kata keterangan. Dan yang kelima, metafora. Contoh kata benda seperti rumah, mobil, dan lain-lain. Contoh kata sifat seperti merah merona. Contoh kata kerja transitif seperti garam terasa asin. Contoh kata keterangan seperti di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Contoh metafora seperti cantik bak bidadari. Nah, setelah kita belajar tentang tes deskripsi di atas, mari kita langsung ke latihan. Perhatikan untuk dapat menyelesaikan latihan pagi ini. Nah, setelah dipelajari bersama, jadi penggalang teks di atas merupakan bagian struktur, yaitu deskripsi. Nah, siapa nih yang sudah benar? Atau masih banyak yang salah? Jangan lupa terus belajar ya. Nah, sekali lagi nih kita latihan. Perhatikan teks di bawah ini.
Nah, setelah dicermati, kalimat di atas merupakan jenis teks deskripsi explanatory. Siapa nih yang sudah benar? Yang belum benar, jangan lupa belajar ya. Nah, untuk yang terakhir, contoh ini merupakan ciri kebahasan teks tanggapan deskriptif yang pada kalimat kedua di atas yaitu tentang penggunaan kata rujukan. Jangan lupa dipahami ya. Nah, karena semua pembahasan sudah selesai, latihan pun sudah dilakukan, maka presentasi pagi ini kita cukupkan. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.